Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah taala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada bab yang sama, babul mubadarah ilal khairat wa hathu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaih bil jiddi min ghairi taraddud. Bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan kesungguhan tanpa ada keraguan. Dan insyaallah taala kita akan membahas hadis ke-7 dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-sabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mubghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mujhiza awil ad-dajjal fasharrun ghaib yuntazar aw as-sa'ata fasa'atu adha wa amar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah engkau sekalian melakukan amalan-amalan kebaikan sebelum datangnya 7 macam perkara. Yang pertama, apakah engkau sekalian menunggu setelah tibanya kefakiran yang melalaikan? Yang kedua, atau tibanya kekayaan yang menyebabkan kecurangan? Yang ketiga, atau tibanya kesakitan yang merusakkan? Yang keempat, atau tibanya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan tidak karuan? Yang kelima, atau tibanya kematian yang mempercepat lenyapnya segala hal? Yang keenam, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu. Dan yang ketujuh, dan tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih pahit penanggungannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ia menyatakan hadis ini hadis hasan. Baik, ikhwati fid din, arhamani Allah wa iyyakum. Hadis di atas diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hal ini disebabkan ada salah seorang perawi yang bernama Muharrar bin Harun al-Qurashi, yang dia mengatakan meriwayatkan dari Al-A'raj. Muharrar bin Harun al-Qurashi ini dikenal lemah dalam meriwayatkan hadis. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pakar ahli hadis. Di antaranya Abu Ahmad ibn Adi mengatakan indahu manakir. Muharrar bin Harun al-Qurashi ini punya riwayat-riwayat yang mungkar. Begitu pula Abu Hatim Ar-Razi mengatakan laisa bil qawi, orangnya enggak kuat, hafalannya enggak kuat. Yarwi thalathata ahadits manakir, dia meriwayatkan 3 hadis yang mungkar. Kemudian Abu Hatim Ibn Hibban juga mengatakan yarwi anil A'raj, Abdurrahman al-A'raj, dia meriwayatkan dari A'raj ma laisa min hadithihi, yang bukan merupakan hadisnya. La tahillur riwayah anhu wa la ihtijaj bihi, maka tidak halal, tidak boleh meriwayatkan darinya dan
mengambil hujjah darinya. Karena memang tidak ditemukan riwayat darinya. Kemudian Ahmad bin Syu'aib An-Nasai juga mengatakan dia mungkar hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan mungkar. Ad-Daraqutni mengatakan dia lemah, dhaifun. Ya. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan dha'afuhu, para ulama melemahkannya. Kemudian Ali bin Madini tarakahu, dia ditinggalkan. Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan mungkarul hadis, dan berdasarkan keterangan-keterangan para ahli ilmu, para pakar ahli hadis tentang derajat Muharrar bin Harun Al-Qurashi, oleh karena itu sebagian ahli ilmu, ahli hadis melemahkan hadis ini. Di antara yang melemahkannya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Akan tetapi jika kita teliti kembali makna dari hadis tersebut, maka benar. Yang mana hadis ini memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan sebagaimana yang ditunjukkan pada hadis-hadis sebelumnya. Baik. Ikhwati fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an, maka kita berusaha menjelaskan kalimat per kalimat yang disebutkan di dalam hadis ini untuk mengambil faidah-faidah yang ada di dalamnya. Pertama, ditunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah engkau melakukan amalan-amalan baik sebelum datangnya 7 macam perkara. Al-mubadarah sama dengan al-musabaqah awil musara'ah, bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di sini kita diperintahkan untuk senantiasa bersegera, bahkan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sebelum datang hal-hal yang menghalangi kita dalam melakukannya, baik itu kesibukan yang menyibukkan, atau mungkin ada penghalang-penghalang lainnya yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini pada dasarnya min ajli taubih, untuk menjelekkan orang-orang yang suka menunda-nunda melakukan kebaikan. Seperti terkadang orang tua mengatakan kepada anaknya, main aja terus sampai kena pembagian rapot. Maksudnya apa? Nggak ada belajar sampai pembagian rapot. Apakah dia bisa berhasil tanpa adanya belajar, mudzakarah, murajaah? Sebenarnya ucapan tersebut tujuannya untuk mengatakan bahwa perbuatan ini tidak baik gitu. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini taubih ala taqsiril mukallafin, menjelekkan perbuatan sebagian mukallaf yang suka menunda-nunda kebaikan. Apa 7 perkara tersebut? Yang pertama, apakah kalian menunggu atau menunda-nunda dalam melakukan kebaikan? Illa faqran munsiya, sampai datang kefakiran yang melalaikan. Apa maksudnya kefakiran yang melalaikan? Sesungguhnya ikhwati fiddin, kefakiran seringkali melalaikan hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia disibukkan mencari nafkah untuk menghidupi kehidupannya, untuk menafkahi keluarganya. Bahkan mungkin kita sering kali mendengar ada orang-orang yang sedang bekerja, mencari makan, yang katanya mencari sesuap nasi, dengan mengatakan, Allah maha tahu keadaan saya sedang cari uang. Bagaimana saya bisa memberi nafkah kepada anak istri saya? Nggak ada kesempatan untuk sholat, nggak ada kesempatan untuk beribadah. Maka kefakiran yang seperti inilah yang sangat tercela. Apakah kalian menunda amal kebaikan sampai datang kefakiran tersebut? Sehingga ini pertanyaan untuk taubih, untuk menjelekkan perbuatan yang suka menunda-nunda dalam kebaikan. Maka jangan sampai orang yang diuji dengan kefakiran yang pada akhirnya kefakiran tersebut yang justru semakin melalaikannya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keadaan yang pertama yang bisa menjadikan seseorang sama sekali tidak akan melakukan kebaikan. Yang kedua, al-ghinan mufghiyah, atau kekayaan yang menyesatkan.
Kaya bisa menyebabkan seseorang sesat dan menyimpang dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang kaya, dengan sebab kekayaannya, dia merasa tidak lagi butuh dengan ibadah. Karena dalam pikirannya, orang yang telah dimudahkan jalan hidupnya, telah diberikan segala macam kenikmatan, menganggap bahwa dirinya telah benar, merasa suci. Ya. Seperti ada yang mengatakan, siapa bilang riba itu haram? Saya bekerja puluhan tahun, uang semakin banyak, semakin melimpah, tanpa ada azab sedikit pun. Ada saja orang yang berani mengatakan demikian. Karena kekayaannya, dan dia kaya, dia punya harta. Nah, kekayaan seperti inilah yang pada akhirnya menjadi penghalang orang-orang dalam beramal, dalam bertaubat. Sudah disampaikan dalilnya, hujahnya bahwasanya itu haram, tapi dia tunda-tunda dalam bertobat, yang pada akhirnya karena syubhat, karena kekayaannya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Alaq ayat ke-6 sampai ke-8, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-rujah. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena melihat dirinya merasa cukup, kaya, punya banyak harta, nggak perlu lagi sholat, rizki saya terus datang. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan dan mengancam bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala dan akan diberikan atau diminta pertanggungjawaban. Kemudian wa qauluhu, dan sabda Nabi atau hadis, marad mufsidan, dan jangan sampai kalian menunda amalan sampai datang penyakit yang merusak. Tentunya kita sadari orang yang beramal dalam kondisi sehat berbeda dengan orang yang beramal dalam kondisi sakit. Sehingga bahasa taubihnya adalah, apakah kalian menunda-nunda amal ini sampai kalian sakit? Nunggu sakit dulu kah baru mau beramal? Seperti itu. Sekali lagi, hadis ini sebenarnya untuk taubih, memburukkan perbuatan orang-orang yang suka menunda-nunda amal kebaikan. Orang yang sehat, punya fisik yang baik, sepatutnya dan seharusnya banyak amalan yang bisa dia kerjakan. Akan tapi karena hawa nafsu seringkali dia tunda. Maka mungkin dikatakan kepadanya, engkau nunda-nunda amal kebaikan sampai engkau sakit, baru mau beramal, baru berpikir seandainya saya sehat saya bisa ini dan ini. Kemudian haraman mufnida, atau tua, ataukah kalian menunda-nunda amalan sampai datang masa tua, yang mana menyebabkan berucap saja tidak becus, apalagi berbuat. Berkata-kata saja tidak karuan, apalagi berbuat. Kalian menunda amal sampai datang usia tua, seperti yang sering kali dikatakan oleh kaula muda dengan jiwa yang menggebu-gebu dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Mereka mengatakan ketika diajak untuk beribadah, nanti belum masanya untuk ibadah, belum masanya untuk mengingat kematian, ini masa-masanya untuk foya-foya. Apakah kalian mau beramal setelah kalian tua nanti? Yang berucap saja tidak becus, apalagi beramal. Kemudian juga mautan mujhiza. Apakah kalian menunda-nunda amalan sampai datang kematian yang mujhiz? Mujhiz itu artinya mufaji, wassari', yang tiba-tiba. Kalian mau beramal sampai datang kematian? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan hadis sebelumnya, Nabi mengatakan wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Jangan engkau tunda-tunda amal kebaikan tersebut sampai nyawamu telah sampai di kerongkongan. Sudah sakaratul maut baru dia mengingat, ini saatnya sholat, ini saatnya berzakat, sudah sepatutnya saya banyak amal, baru ingat. Sementara di masa muda, dalam kondisi sehat, masih punya banyak harta yang bisa dikeluarkan untuk sedekah, dia tidak melakukannya. Sampai pada posisi ajal akan tiba dan dia sadar bahwa nyawanya akan dicabut oleh Allah Ta'ala, baru saat itu dia berpikir.
kapan saya beramal, apa yang saya harus lakukan dari amal-amal kebaikan. Maka tentunya ini adalah perbuatan yang tidak benar. Kemudian pula Nabi atau dalam hadis ini disebutkan wa qauluhu awid dajjal. Apakah kalian baru mau beramal ketika dajjal keluar? Ya. Dan khurujud dajjal syarru ghaibin yuntawar. Disebutkan dalam hadis ini, dajjal itu adalah seburuk-buruknya makhluk gaib yang ditunggu. Karena Allah Ta'ala tetapkan nanti kelak di akhir zaman, di hari kiamat, dia akan keluar. Yang mana tidak ada fitnah di dunia ini yang jauh lebih besar dibandingkan fitnah dajjal. Dan di antara bukti besarnya fitnah dajjal sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan lainnya. Nabi SAW bercerita, fayati 'alal qaum fayad'uuhum fayu'minuna bih wa yastajibuna lah fayamurus sama fatumtir wal arda fatunbit fataruhu 'alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhurra wa asbaghahum dhuru'a wa amaddahu hawasira. Dajjal mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka agar mereka beriman, yang pada akhirnya mereka pun beriman kepada Dajjal dan mau menerima ajakan Dajjal. Lalu Dajjal ini memerintahkan langit agar menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Dan dia perintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuhan, maka ditumbuhlah tumbuhan. Sehingga mereka mengiring pulang binatang ternak mereka dalam keadaan perut besar, penuh dengan susu, dan kambingnya pun besar, serta perut mereka pun gemuk karena kenyang. Orang-orang yang mengikuti Dajjal akan diberikan kekayaan yang luar biasa. Ya, akan diberikan kekayaan dan kenyamanan dan dunia yang amat luar biasa. Kemudian lanjutan hadisnya, "Tsumma ya'ti al-qaum." Kemudian dia mendatangi suatu kaum. Fayad'uuhum fayarudduna 'alaihi qaulahu. Kemudian dia datang kepada suatu kaum yang mana kaum ini menolaknya, menolak ajakannya, menolak dakwahnya. Fayansarif anhum, yang kemudian Dajjal ini berpaling, meninggalkan mereka. Fayusbihuna mumhilina laisa biaidihim syai' min amwalihim. Yang mana ketika mereka telah ditinggalkan oleh Dajjal, mereka menjadi orang yang serba kekurangan, tidak memiliki harta sedikit pun. Wa yamurru bil kharibah. Kemudian Dajjal ini melewati reruntuhan dan memerintahkan tanah itu. Dia memerintahkan tanah. Fayaqulu laha akhriji kunuzaki fatatba'uhu kunuzaha kaya'asi bil nahal. Ketika dia meninggalkan kaum tersebut, di arah perjalanan pulangnya dia melewati sebuah reruntuhan dan mengatakan, keluarkan simpanan hartamu, harta karunmu, keluarkan. Maka harta karun tadi keluar dari tanah-tanah. Kemudian dia mengikuti Dajjal mengarah, agar sama sekali kaum tersebut tidak bisa menemukan harta sedikit pun di daerah mereka. Lihat betapa mengerikannya fitnah Dajjal. Bukan hanya sekedar katanya, ini bisa meramal, yang masih kata-katanya, namun itu nanti dilihat oleh manusia saat itu. Dan Allah Ta'ala berikan ujian tersebut kepada manusia. Bagaimana Dajjal bisa menumbuhkan tumbuhan yang ikut bersamanya akan kuat, akan mendapatkan kenikmatan, sementara yang mengingkarinya di kalangan orang-orang beriman, dia akan diberikan ujian dengan kesesaraan selama di dunia. Apakah kalian baru mau beramal ketika keluar Dajjal? Mungkin apa tidak? Orang-orang yang malas beramal sebelum keluar Dajjal tidak akan pernah kuat menghadapi fitnah Dajjal. Sehingga hadis ini tadi taubih. Baru mau beramal ketika Dajjal keluar. Ya. Kemudian yang terakhir, apakah kalian juga baru mau beramal ketika hari kiamat tiba, yang mana hari kiamat memiliki bencana yang lebih besar dan lebih pahit. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha wa lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidaklah berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dengan keimanannya. Ya. Maka sekali lagi kita katakan, hadis ini dijelaskan oleh para ulama taubih, memburukkan, menjelekkan, menghinakan perbuatan orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan. Ya.
Jika kita ingin ambil faidahnya, bahwa hadis ini tujuannya adalah untuk mentaubih, menjelekkan dan memburukkan perbuatan orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, yang pastinya akan membuahkan penyesalan. 7 hal yang disebutkan dalam hadis itu semua pasti akan membuahkan penyesalan. Kematian, penyakit, masa tua, dajjal keluar, hari kiamat tiba. Tidak ada penyesalan atau tidak ada yang bisa dia dapatkan melainkan penyesalan yang pada akhirnya dia ingin dikembalikan lagi ke masa-masa waktu luang sehingga dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita semakin tergugah dan terdorong untuk tidak pernah menunda kebaikan. Sekali kita menunda, kita akan tergoda untuk menunda selanjutnya. Ini dicatat baik-baik. Ada satu kesempatan nanti. Lihat saja, nantinya itu bukan 1 menit 1 jam. Nantinya adalah mungkin bisa sebulan kemudian, 2 bulan, 1 semester, 1 tahun. Ketika seseorang sudah terbiasa mengatakan nanti, terlebih dalam melakukan kebaikan dan amal saleh, itu akan menjadi sebuah penyakit yang pada akhirnya dia akan suka menunda-nunda dan menanti-nantikan setiap amal kebaikan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang buruk ini, penyakit yang berbahaya ini yang sering kali tidak disadari oleh kebanyakan manusia, dan kita dijadikan sebagai seorang hamba yang mudah dalam menyegerakan kebaikan dan melakukan ketaatan. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.